Selamat pagi, siang, malam, dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu. Selamat datang di podcast kami, Podcast Nggak Saja, ngobrol santai bareng Raja. Teman-teman sekalian, kita lagi kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih. Salah satu sosok bersejarah dan berpower pada masanya. Beliau ini adalah seorang pendiri kerajaan besar di Indonesia. Beliau adalah sosok yang bijaksana dan tegas. Beliau adalah Raja Sanjaya, pendiri dari Kerajaan Mataram kuno. Say hello dulu dong, Raja Sanjaya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Raja Sanjaya, Raja pertama dari Kerajaan Mataram kuno atau Medang di Tanah Mataram. Saya ini keturunan dari Dewi Sanaha dan Prabu Bratasenawa yang merupakan raja ketiga dari Kerajaan Galuh. Nah, ibu saya atau Dewi Sanaha adalah keturunan dari Ratu Shima. Oh, Ratu Shima. Beliau kan merupakan salah satu ratu dari Kerajaan Kalingga. Beliau adalah pemimpin yang sangat bijaksana dan adil pada masanya. Saya pernah dengar cerita bahwa beliau pernah memotong tangan anaknya sendiri karena telah menyentuh sekantong emas yang dilarang oleh Ratu Shima untuk disentuh oleh siapapun. Wah, beliau sangat amat bijaksana ya. Iya, betul sekali. Oh iya, Yang Mulia. Aku ada mau mengajukan beberapa pertanyaan nih. Nah, yang pertama itu aku penasaran banget tentang proses dan perjalanan Yang Mulia dalam membangun dan menjadi raja pertama dari Kerajaan Mataram kuno. Apakah Yang Mulia berkenan untuk menceritakan? Oke, jadi saya mau ngasih tahu dulu bahwa Kerajaan Mataram kuno ini berdiri sekitar pada abad 8 Masehi. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan kalau Kerajaan Mataram kuno ini berdiri di tahun 716 Masehi, sesuai dengan Sanjaya Warsa. Sanjaya Warsa itu apa ya, Yang Mulia? Jadi Sanjaya Warsa itu adalah kalender Sanjaya yang dimana tahun pertama di kalender itu dimulai di tahun 716 Masehi. Nah, jadi saya memang pernah menjadi raja di kerajaan berbeda seperti Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, yang kemudian kedua kerajaan itu akhirnya bersatu. Kalau Anda ingin membaca sejarahnya, Anda bisa membaca naskah Parahyangan, yaitu naskah kuno Sunda yang membahas tentang sejarah tanah Sunda. Setelah menguasai Kerajaan Sunda dan Galuh, saya mulai memperluas area kekuasaan saya sampai ke wilayah Kalingga Selatan. Nah, disitulah saya mendirikan Kedaton Medang atau Istana Medang di Tanah Mataram. Dari Kedaton inilah yang kemudian menjadi sebuah kerajaan Medang atau Mataram kuno. Jadi, awal mula berdirinya Kerajaan Mataram kuno memang tidak diketahui secara pasti, namun dapat ditelusuri melalui beberapa prasasti. Berdasarkan prasasti Mantiasi yang bertahun 907 Masehi, disebutkan bahwa raja pertama Kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya. Saya, Sanjaya, juga pernah mengeluarkan prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi. Dalam prasasti tersebut, belum disebutkan secara jelas nama Kerajaan Mataram kuno, tetapi telah dijelaskan adanya seorang raja yang memerintah di Pulau Jawa sebelum saya, yaitu Sana atau Bratasena. Sana merupakan raja kerajaan Galuh yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanegara. Namun kekuasaan Sana kemudian digulingkan oleh Purbasora, sehingga beliau harus melarikan diri ke Kerajaan Sunda dan meminta perlindungan kepada Raja Tarusbawa. Saya sendiri merupakan keponakan dari Sana. Tarusbawa kemudian mengambil saya sebagai menantunya. Setelah saya naik tahta, saya berniat untuk mengembalikan kejayaan keluarga saya dengan menguasai kembali wilayah Galuh. Setelah berhasil menguasai Kerajaan Sunda, Galuh, dan Kalingga, saya memutuskan untuk mendirikan sebuah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Berdasarkan prasasti Canggal, dapat dipastikan bahwa Kerajaan Mataram kuno telah berdiri dan berkembang sejak abad ke-7 Masehi, dengan saya sebagai raja pertamanya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Wah, perjalanan yang sangat panjang ya, Yang Mulia. Cuman aku agak sedikit bingung nih, Yang Mulia. Kenapa digelarnya itu ratu? Yang Mulia kan laki-laki, bukannya seharusnya raja? Gini, walaupun gelar saya ada kata ratu, bukan berarti saya perempuan. Di zaman saya itu ya, kata ratu itu artinya penguasa tertinggi, bukan penanda jenis kelamin. Jadi meskipun saya laki-laki,
Gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya justru menegaskan bahwa saya adalah pemimpin tertinggi kerajaan Mataram kuno. Kalau pakai istilah sekarang, mungkin lebih mudah dipahami sebagai raja besar atau penguasa utama. Wah, gelar yang sangat powerful ya Yang Mulia. Tapi nih Yang Mulia, kan kerajaan Mataram kuno ini kan terkenal sebagai kerajaan yang sangat besar. Lalu sebenarnya apa sih yang menyebabkan kerajaan Mataram kuno itu akhirnya bisa runtuh? Keruntuhan kerajaan Mataram kuno tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan beberapa hal. Salah satu penyebab utamanya adalah bencana alam, khususnya letusan Gunung Merapi. Letusan tersebut mengeluarkan lahar yang menimbun wilayah kerajaan termasuk candi-candi, sehingga banyak bangunan penting yang mengalami kerusakan. Selain bencana alam, apakah ada faktor lain yang mempercepat keruntuhan Mataram kuno Yang Mulia? Iya, selain bencana alam, kerajaan juga mengalami krisis politik sekitar tahun 927 hingga 929 Masehi. Situasi politik yang tidak stabil ini membuat pemerintahan menjadi lemah dan sulit mengendalikan wilayah kekuasaan secara maksimal. Lalu bagaimana dengan kondisi ekonomi kerajaan Mataram kuno pada saat itu Yang Mulia? Dari sisi ekonomi, wilayah Jawa Tengah mulai dianggap kurang menguntungkan. Daerahnya dinilai kurang subur, jarang terdapat sungai besar, dan tidak memiliki pelabuhan yang strategis untuk perdagangan. Hal ini membuat kegiatan ekonomi kerajaan menjadi terbatas. Lalu mengapa pusat kerajaan akhirnya dipindahkan ke Jawa Timur? Itu karena Jawa Timur dianggap lebih strategis, terutama untuk perdagangan. Wilayahnya dekat dengan jalur perdagangan, khususnya di sekitar pantai selatan Bali, dan dekat dengan daerah penghasil komoditas. Karena pertimbangan ekonomi dan keamanan, pusat kerajaan pun dipindahkan ke Jawa Timur. Lalu siapa tokoh penting di balik perpindahan kerajaan tersebut Yang Mulia? Tokoh penting dalam perpindahan ini adalah Empu Sindok. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Rakai Ihinu pada masa Raja Wawa. Empu Sindok kemudian memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur, mendirikan dinasti Isyana, dan menjadikan Wulunggaluh sebagai pusat pemerintahan. Oh, dan apakah perpindahan ini menandai berakhirnya kerajaan Mataram kuno? Perpindahan tersebut menandai berakhirnya kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Namun, kekuasaan kerajaan tetap berlanjut di Jawa Timur sebagai kelanjutan dari kerajaan sebelumnya. Empu Sindok memerintah dari tahun 929 hingga 948 Masehi dan membawa kerajaan memasuki babak baru. Oke teman-teman semuanya, sebagai penutup dapat disimpulkan nih bahwa runtuhnya kerajaan Mataram kuno disebabkan oleh gabungan bencana letusan Gunung Merapi, krisis politik, dan juga melemahnya kondisi ekonomi di Jawa Tengah. Perpindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok bukan hanya menandai berakhirnya Mataram kuno di Jawa Tengah, melainkan juga awal babak baru dari kekuasaan di Jawa Timur. Wah, nggak kerasa ya. Dari awal ngobrol santai sampai akhirnya kita kenal lebih dekat nih sama sosok Raja Sanjaya dan perjalanan awal kerajaan Mataram kuno. Dari cerita kepemimpinan, perjuangan, sampai nilai-nilai yang ternyata masih relevan banget buat kehidupan kita sekarang sebagai pelajar. Semoga obrolan hari ini bukan cuma nambah wawasan sejarah, tetapi juga bikin kita sadar kalau masa lalu itu bukan sekedar cerita lama, tapi juga bagian dari identitas kita. Terima kasih sekali lagi untuk Raja Sanjaya yang udah nemenin kita di episode kali ini. Dan tentunya buat kalian semua yang sudah setia dengerin sampai akhir. Ingat ya, belajar sejarah gak harus tegang, bisa juga santai tapi bermakna. Aku, Kanaya Ratu Anggraini, pamit dulu. Sampai ketemu di Ngobrol Bareng Raja episode berikutnya. Dadah, dan jangan lupa tetap bangga sama budaya kita dan tetap menjadi generasi yang penasaran sama sejarah. Dadah.